Jenazah ini tiba-tiba duduk saat akan dikubur. Saat dia bicara, semua orang langsung lari. Bayangin, lagi khusyuk di pemakaman, tiba-tiba jenazah yang udah siap dikubur malah duduk dan ngomong. Semua orang teriak, lari, dan bahkan ada yang pingsan. Tapi tunggu, yang dikatakan si jenazah ini malah bikin semua orang terdiam dan menangis. Salam pembuka untuk channel. Halo sahabat semua, balik lagi di channel Horor Ngakak, tempat dimana kamu bisa nemuin cerita-cerita paling tak terduga, bikin ketawa, mewek, dan mikir. Wah, hidup ini penuh kejutannya. Ajakan like, komen, subscribe. Sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena bakal ada banyak banget cerita gila dan menginspirasi yang bakal nemenin harimu. Ajakan nulis doa di komentar. Dan tulis juga ya doa terbaik kamu di kolom komentar. Siapa tahu, doa kamu itu justru yang bakal jadi penyelamat untuk seseorang di luar sana yang lagi putus asa. Hari itu suasana desa Cipaku diselimuti awan mendung. Seolah langit tahu kalau desa itu sedang berduka. Pak Sulaiman, salah satu orang terpandang di desa, meninggal dunia secara tiba-tiba. Semua warga datang. Dari anak kecil sampai orang tua, semua merasa kehilangan. Pak Sulaiman dikenal sebagai orang yang baik, dermawan, dan sering bantu warga tanpa pamrih. Tapi, ada satu hal yang aneh. Keluarganya terlihat gugup. Anaknya, Seno, malah sempat berbisik ke ibunya. "Bu, kita masih sempat ngelakuin itu, kan?" Tapi si ibu hanya menggeleng lemah. Proses pemakaman pun dimulai. Suasana hening, hanya suara tangisan dan doa yang terdengar. Peti jenazah dibuka sebentar sebelum dikuburkan, sesuai adat. Tapi begitu salah satu orang mulai membaca doa terakhir, tiba-tiba dari dalam peti terdengar suara batuk pelan. Semua langsung diam. Ada yang mikir itu halusinasi. Tapi nggak lama, jenazah Pak Sulaiman duduk pelan-pelan. Jantung semua orang langsung naik ke ubun-ubun. Ada yang teriak, "Astagfirullah." Ada yang langsung lari terbirit-birit, bahkan tukang gali kubur lompat keluar dari liang lahat. Tapi yang bikin tambah kaget, Pak Sulaiman buka mulut dan berkata dengan suara pelan, "Tunggu, aku belum selesai." Suaranya lirih, tapi jelas. Mata Pak Sulaiman terbuka, wajahnya pucat, tapi ada senyum kecil di bibirnya. Suasananya jadi seperti film horor tapi absurd. Beberapa orang yang masih waras akhirnya mendekat, meskipun gemetar. Termasuk anaknya, Seno, yang shock tapi langsung menangis. "Ayah, ini beneran ayah." Pak Sulaiman menatap Seno dan berkata, "Kalian masih sempat selamat kalau mau berubah." Kata-katanya menggantung. Dan perlahan, Pak Sulaiman kembali terbaring dan meninggal untuk kedua kalinya. Tapi kali ini dengan senyum di wajahnya. Semua orang bengong. Ada yang nangis, ada yang masih shock, dan ada yang mulai saling bisik-bisik. Tadi itu, maksudnya apa ya?
Beberapa hari setelah pemakaman, cerita Pak Sulaiman jadi viral. Bahkan media lokal datang ke desa Cipaku buat wawancara keluarga dan warga. Tapi cerita sesungguhnya baru terkuak saat Seno mengumpulkan semua warga dan menceritakan rahasia besar keluarga mereka. Ayah saya selama ini sebenarnya menderita penyakit berat. Tapi beliau nggak pernah mau ngasih tahu siapapun karena nggak mau bikin orang lain khawatir. Tapi yang lebih mengejutkan, beliau tahu waktunya akan habis. Dan sebelum meninggal, ayah berpesan kalau kami, anak-anaknya, harus membenahi hidup. Ternyata, Seno dan adik-adiknya selama ini sering bertengkar karena warisan. Bahkan sehari sebelum Pak Sulaiman wafat, mereka masih ribut soal siapa yang paling berhak atas tanah dan rumah. Ayah tahu kita egois. Makanya beliau berharap ada momen yang bisa bikin kita sadar. Dan kalian tahu apa? Dokter bilang, ayah sempat alami kematian sementara. Tapi bisa sadar kembali hanya dalam waktu sangat singkat. Itulah kenapa beliau bisa hidup sejenak saat di pemakaman. Semua warga terdiam. Bahkan beberapa ibu-ibu nangis sambil berkata, "Subhanallah, itu pertanda." Sejak kejadian itu, hidup Seno dan adik-adiknya berubah drastis. Mereka mulai akur, membagikan warisan dengan adil, dan bahkan membangun yayasan atas nama Pak Sulaiman untuk bantu warga miskin. Desa Cipaku juga berubah. Orang-orang jadi lebih sadar pentingnya keluarga dan saling memaafkan. Tapi tentu, cerita itu nggak lepas dari sisi lucunya juga. Bayangin aja, salah satu warga sempat kabur sambil nyeker, sepatu ditinggal. Ada juga yang panik nyemplung ke empang. Bahkan, tukang gali kubur sempat cuti 3 hari karena trauma. Katanya, "Saya gali kubur, bukan bangunin orang, Bang." Tapi ya, meskipun aneh dan absurd, kejadian ini ninggalin pesan yang mendalam. Kadang hidup ngasih kita kejutan buat ngingetin apa yang penting. Dan Pak Sulaiman adalah orang yang sampai napas terakhirnya masih berjuang buat mendamaikan keluarganya. Kami bersyukur ayah sempat bicara, meskipun cuma sebentar. Karena kata-kata itu, hidup kami berubah. Ucap Seno sambil menatap ke arah makam ayahnya yang sekarang selalu ramai diziarahi. Kadang kita lupa bahwa hidup ini nggak lama. Tapi kebaikan, pesan yang tulus, bisa abadi selamanya. Bahkan dari orang yang sudah nggak bersama kita. Jadi, sebelum terlambat, minta maaflah, peluk keluargamu, dan bahagiakan mereka. Karena mungkin, kamu nggak akan dapat kesempatan kedua, kayak Pak Sulaiman. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, tulis juga di komentar. Terima kasih, Pak Sulaiman, atas pesan hidupnya. Dan ingat, hidup ini penuh kejutan. Siapkah kamu?